Selanjutnya gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sumatera Barat pada Jumat pagi ini. BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 8.39 waktu Indonesia Barat. Kami kutip dari cnnindonesia.com, menurut BMKG gempa berlokasi di 015 Lintang Utara, 9998 Bujur Timur atau 17 km timur laut Pasaman Barat dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Belum ada penjelasan rinci dari BMKG mengenai kerusakan dan korban akibat gempa sumbar ini. Baik, dan untuk mengetahui informasi terkini dari gempa yang terjadi di Sumatera Barat, saya telah terhubung dengan Joni Nedi Kambang, jurnalis Transmedia. Selamat pagi, John. John, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oh, saya agak kresek-kresek sih sebenarnya, tapi saya bisa mengkonfirmasi bahwa ada sejumlah gempa yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat sejak tadi pagi. Ini ada laporan ada 6 kali gempa setidaknya, ini tercatat di BPBD. Nah, pihak BPBD saya sudah mengkonfirmasi pihak BPBD, baik dari pihak BPBD maupun pihak pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Ini memang terjadi sejumlah kerusakan terutama di dua kecamatan. Ini dua kecamatan yang dilaporkan paling parah. Ini ada satu kecamatan Telamau, lalu ada kecamatan Pasaman. Di kecamatan Telamau itu ada di daerah Kajai namanya, lalu di kecamatan Pasaman ini ada daerah Balerong. Di daerah Balerong ini tempat berdiri di mana ada kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Nah, di kantor Bupati Pasaman Barat ini sejumlah kaca plafon tadi dilaporkan mengalami kerusakan, pecah-pecah begitu. Begitu juga dengan sejumlah gedung pemerintah daerah yang berada di sekitar kawasan pusat ibu kota kabupaten ini juga ada beberapa kerusakan yang terjadi di sana. Nah, sementara di daerah Kajai di Kecamatan Talamau ini ada puluhan tadi dilaporkan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kerusakan sedang hingga kerusakan berat. Namun demikian pihak BPBD tadi mengaku masih melakukan pendataan di lapangan, belum bisa mengkonfirmasi jumlah detail berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa ini, begitu. Oke, John, bisa dipastikan ya bahwa gempa ini berkekuatan 6,2, tidak berpotensi tsunami, tapi apakah ada kemudian peringatan dari otoritas BMKG ataupun BPBD ataupun otoritas pemerintah daerah setempat akan adanya gempa susulan? Iya, jadi memang tadi awalnya ini gempa ada 5,2, lalu ada 5 disusul dengan 6,2 magnitudo 6,2 begitu. Nah, namun kemudian ada sejumlah laporan gempa susulan dan memang warga diminta diingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena melihat gempanya dari pagi ada sejumlah gempa susulan begitu. Ini bukan hanya terjadi di daerah Talamau ataupun Balerong saja, tapi juga sudah terjadi di beberapa daerah lainnya begitu. Lalu saat ini kondisi warga seperti apa, John? Apakah saat ini ada perintah untuk evakuasi warga? Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak berada di dalam rumah terutama. BPBD Pasaman Barat juga sudah menyiapkan, mengaku ini sudah menyiapkan sejumlah tempat yang nanti dipersiapkan untuk evakuasi warga sementara jika sewaktu-waktu diperlukan. Namun warga yang sudah merasa aman sudah kembali ke rumah masing-masing, tapi tetap berada di lapangan terbuka begitu. Oke, jadi sudah ada tempat yang disiapkan BPBD jika gempa susulan terus terjadi. Sampai kapan kira-kira peringatan waspada ini, John? Apakah ada tenggat waktu yang diberitahukan oleh BPBD setempat? Belum ada laporan sampai kapan mereka akan meningkatkan kewaspadaan. Namun yang pasti sampai sudah tidak ada lagi getaran yang dirasakan. Tapi karena sampai setengah jam atau seperempat jam yang lalu, ini warga dilaporkan masih merasakan adanya getaran gempa-gempa susulan begitu.
John, jika tadi Anda mengatakan ada rumah yang rusak, begitu, kemudian ada juga kaca yang pecah, apakah gempa juga menyebabkan terjadinya korban luka? Tadi saya mendapat kiriman tapi belum bisa mengkonfirmasi lebih jauh. Saya mendapat kiriman ada beberapa kepanikan situasi di rumah sakit setempat, di mana beberapa pasien terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Saya juga belum mendapat kontak karena hubungan komunikasi dengan daerah setempat agak sedikit terganggu. Mungkin sinyal diakibatkan pasca gempa ini, saya belum bisa mengkonfirmasi. Namun dari foto-foto dan video yang beredar, ini ada kerusakan dan ada beberapa korban yang kemudian terpaksa harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit begitu. Adi. Oke, John, gempa berkekuatan 6,2 ini kan pasti menimbulkan atau membuka kembali ya trauma yang telah terjadi bagi masyarakat di wilayah Sumatera Barat akibat gempa terlebih dahulu yang pernah juga mengguncang Sumatera Barat dengan juga magnitudo yang kencang begitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang kemudian bisa menenangkan warga begitu akan terjadinya gempa dengan magnitudo lebih besar begitu karena mengingat trauma yang pernah terjadi akibat gempa Sumatera Barat sebelumnya? Ya, sejak 2009 masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang ini sebenarnya sudah diberi pelajaran yang luar biasa dengan gempa. Begitu juga dengan tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai pada 2010. Nah, sejak kasus gempa besar 2009 itu pemerintah provinsi Sumatera Barat sebenarnya sudah berusaha untuk terus menyiapkan masyarakat agar tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Namun memang dalam perjalanannya seringkali hal-hal yang sudah diajarkan sejak 2009 sampai beberapa tahun kemudian, ini sudah 10-11 tahun, hampir 12 tahun, ini kadang-kadang tidak diulang kembali begitu. Persoalan itu kadang-kadang namanya pelajaran yang lama itu sering kelupaan. Nah, seringkali kemudian NGO, pihak-pihak terkait di luar pemerintah mengingatkan bahwa jadi sudah ada pelatihan ya tanggap darurat bencana yang diberikan kepada warga di Sumatera Barat. Harus terus diintensifkan. John, mohon maaf saya harus potong. Sekali atau 2 kali begitu. Semoga teman-teman di sana bisa kemudian mengaplikasikan ya ketidakpanikan dan juga pelatihan yang sudah sempat diberikan oleh pihak otoritas setempat. John, untuk sementara terima kasih John Edi Kambang, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Sumatera Barat. Selanjutnya kami ajak Anda akan langsung bergabung dengan PLT BPBD Pasaman Barat, ada Bapak Azhar. Selamat pagi Pak Azhar. Ya Pak, pagi Pak. Oke, kita tadi sudah mendengar laporan dari jurnalis kami, produser lapangan John Edi Kambang. Pak Azhar, saat ini kondisinya di sana bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Kita dari Pasaman Barat, itu dengan kejadian gempa tadi Pak, itu beberapa kerusakan kerugian yang dampaknya termasuk kepada rumah warga, kemudian perkantoran, terus kepada beberapa rumah sakit, sehingga pasiennya karena panik, rumah sakit bertingkat, kita sudah evakuasi dan sedang mendata sekarang Pak berapa kerusakan kerugian yang dampak daripada gempa tadi Pak. Untuk para pasien yang ada di rumah sakit sendiri saat ini bagaimana kondisinya Pak? Termasuk mereka mungkin saat ini sedang menjalani perawatan, apakah ada kerusakan infrastruktur di rumah sakit tersebut? Untuk di rumah sakit itu personil kita sedang di lokasi. Untuk pertama itu persiapan tenda pengungsi yang akan kita tempatkan pada pasien ini. Kemudian beberapa evakuasi pasien yang mungkin bisa kita arahkan ke tempat yang tidak bertingkat kita lokasi. Pak Azhar, saat ini bagaimana sebetulnya kondisi dari epicentrum gempa sendiri? Apakah ada kejelasan kapan kemudian gempa susulan ini akan berhenti atau warga harus masih mewaspadai akan adanya potensi gempa susulan setelah gempa bermagnitudo 6,2? Iya Pak, kepanikan warga itu tadi Pak kelihatan betul di Pasaman Barat. Mereka berhamburan keluar karena memang kejadian ini cukup mengejutkan, sehingga warga itu ada yang rumahnya rusak. Kemudian juga ada informasi tadi, tapi datanya belum kita pastikan Pak, yang mungkin sakit atau mungkin luka akibat gempa ini. Personil kita sekarang sedang sedang mendata, dan data ini dikumpulkan di posko BPBD Pasaman Barat. Ayo Pak. Pak Azhar, bisa dikonfirmasi atau tidak Pak, gempa yang terjadi pada
saat ini pagi hari ini di Pasaman Barat di Padang, begitu apakah ini ada korelasinya dengan gempa terdahulu di Sumatera Barat yang sempat terjadi tahun 2009 gitu, 2010 sempat juga tsunami di sana? Ya Pak, kajiannya Pak di yang untuk tadi BMKG, belum sejauh itu Pak, cuma kepanikan ini betul-betul dari semua warga Pasaman Barat yang berhamburan itu karena kejadian ini, karena 6,2 ini dekat pula dari permukaan, itu betul-betul semua warga tadi Pak, paginya itu begitu berhamburan, mereka semuanya karena kepanikan, ada yang mungkin di lokasi itu karena rusak. Tapi Pak, sekarang Pak sudah mulai tenang. Oke, Karena sudah mulai tenang ya? kan memang kewaspadaan, himbau seluruh warga untuk waspada, untuk kira-kira mengingat daripada gempa susulan. Tapi sudah ada tapi lokasi ini, evakuasi Pak Azhar yang disiapkan oleh BPBD untuk mereka yang masih ketakutan, tidak masih belum mau kembali ke rumah. Sekarang Pak, yang untuk di rumah sakit dulu Pak, kita coba untuk pasien-pasien ini. Sementara yang untuk di lokasi kecamatan tertentu, beberapa kecamatan, Nagari, bersama dengan pihak Nagari kita sudah konsultasi supaya nanti kita persiapkan mungkin tenda pengungsi Pak. Beberapa tenda mungkin yang di dukungan bersama dengan Pemda, instansi terkait, kita sudah mulai melaporkan data-data yang mungkin jadi kajian untuk dampak gempa ini Pak. Baik Pak Azhar, kami nantikan informasi terbaru, kajian terbaru dari gempa yang baru saja terjadi sekuat 6,2 magnitudo di Pasaman Barat, Sumatera Barat ini. Untuk sementara terima kasih Pak Azhar, PLT BPBD Pasaman Barat, Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, salam sehat Pak. Salam sehat, Pak.